Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, di mana pembahasan hari ini yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi di pelajaran SKI di kelas 6 kalian akan mempelajari materi tentang Wali Songo, ya, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ya. Nah, diawali oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita lihat pembahasan yang pertama yaitu tentang asal-usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Atau lebih dikenal Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah Sunan Gresik, ya, karena menyebarkan agama Islamnya di Gresik. Jadi nama-nama familiarnya itu terkenalnya biasanya tempat mereka menyebarkan dakwah agama Islamnya, ya. Poin yang pertama, Sunan Gresik ini atau Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir pada paruh awal abad ke-14 atau sekitar 1350 Masehi. Kemudian Sunan Gresik ini merupakan wali pertama atau paling senior di antara 8 wali yang lainnya, ya. Beberapa pendapat Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini, beliau itu berasal dari, ada yang menyebutkan berasal dari Turki, ada yang menyebutkan berasal dari Arab Saudi, dan ada yang menyebutkan asalnya dari Gujarat, India. Sebutan lainnya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah Syekh Maghribi atau disebut juga kakek bantal, ya. Kenapa disebut kakek bantal? Karena beliau ketika mempelajari Al-Quran atau hadis itu biasanya meletakkan Al-Quran dan hadisnya di atas bantal, ya. Makanya disebut kakek bantal. Kemudian Sunan Gresik ini bersaudara dengan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq yaitu ayah dari Sunan Giri. Jadi Sunan Gresik itu adik kakak dengan Maulana Ishaq, di mana Maulana Ishaq itu ayah Sunan Giri. Ayah Sunan Gresik ini adalah Maulana Jumadil Kubro, berarti ayah Sunan Gresik dan ayah dari Maulana Ishaq, ya. Sekali lagi, ayah Sunan Gresik ini bernama Maulana Jumadil Kubro, yang diyakini merupakan keturunan ke-10 dari Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya masih asal-usul dari Sunan Gresik. Poin berikutnya bahwa Sunan Gresik itu pernah bermukim di Champa. Champa itu kalau sekarang Kamboja, ya. Pernah menyebarkan atau bermukim di Kamboja kurang lebih selama 13 tahun, yaitu dimulai sejak tahun 1379. Beliau bermukim di Kamboja. Kemudian Sunan Gresik menikahi seorang putri raja dan dikaruniai 2 putra, di mana putra dari Sunan Gresik adalah yang pertama Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel, dan yang kedua adalah Sayyid Ali Murtado yang dijuluki sebagai Raden Santri. Jadi ternyata Sunan Gresik itu adalah ayah dari Sunan Ampel. Kemudian berikutnya Sunan Gresik hijrah ke Pulau Jawa pada tahun 1392, ya. Jadi ke Pulau Jawanya itu sekitar tahun 1392. Berikutnya dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana cara dakwah dari Sunan Gresik ini? Kita lihat strategi dakwahnya. Yang pertama, Sunan Gresik ini ketika datang ke Pulau Jawa, beliau menetap di sebuah desa, nama desanya adalah Desa Leran.
di mana terletak sekitar 9 kilometer di barat, sebelah barat kota Gresik ya. Masih di daerah Gresik ya, nama desanya Desa Leran. Awal mula berdakwah di lingkungan masyarakat yang berada di bawah kerajaan Majapahit yang sebagian besar menganut agama Hindu. Tantangan bagi Sunan Gresik adalah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan. Karena kita harus ketahui bahwa di negara Indonesia ini sebelum masuknya agama Islam banyak sekali kerajaan-kerajaan. Dan mayoritas pada waktu itu agamanya adalah agama Hindu sebelum masuk agama Islam. Nah, bagaimana strategi? Strategi itu cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Yang pertama dengan cara berdagang. Jadi membuka warung sembako yang dijual dengan harga murah. Ya, sebagai pendekatan kepada orang-orang atau warga kerajaan Majapahit supaya mereka tertarik belanja milik Sunan Gresik ini dijual dengan harga murah ya. Sambil berbelanja, sambil berbicara mengenai tentang agama Islam. Tapi ingat, tidak dengan cara dipaksa ya masuk agama Islamnya itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menjadi tabib. Tabib itu bahasa Arab tobibun ya, tobibun. Kalau secara arti itu kan dokter, tobibun, tabib. Dalam arti mengobati orang-orang yang sakit dengan membacakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Dan pengobatannya bersifat gratis. Jadi setiap ada orang yang sakit datang kepada Sunan Gresik, dibacakanlah doa-doa dari ayat Al-Quran. Melalui perantara doa tersebut langsunglah sembuh ya. Tetap yang menyembuhkan Allah, tetapi melalui perantara Sunan Gresik. Makanya oleh orang-orang sekitar pada waktu itu Sunan Gresik disebutnya dewa penolong karena bisa menyembuhkan orang sakit ya. Padahal itu yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Otomatis mereka jadi penasaran dan banyak yang masuk agama Islam. Yang berikutnya adalah tentang sikap positif Sunan Gresik. Jadi sikap-sikap yang baik yang dimiliki oleh Sunan Gresik. Yang pertama, Sunan Gresik itu seorang yang dermawan dan santun dalam berdakwah. Ya, suka membantu, suka memberi ya dalam berdakwah. Kemudian mengajarkan agama Islam secara bertahap melalui proses ya. Tadi diantaranya strategi dakwahnya itu melalui apa? Dengan cara menjual sembako dengan harga murah dan pengobatan secara gratis. Kemudian mempunyai toleransi yang tinggi, saling menghargai, dan itu merupakan dasar Islam. Itu tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, dari saling menghargai antar umat beragama ya. Kemudian selalu gigih dan semangat dalam berdakwah ya. Jadi itu sekilas materi tentang sejarah perjuangan dakwahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang merupakan wali paling senior di antara yang lainnya, di mana beliau sekali lagi pernah bermukim di Kamboja selama 13 tahun, datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Desa Leran bertempat tinggalnya yang berada di Gresik, menyebarkan agama Islam di lingkungan kerajaan Majapahit dengan cara strateginya yang pertama berdagang dengan menjual sembako harga murah, dan yang keduanya dengan cara melalui pengobatan secara gratis. Dan sikap-sikap positifnya tadi dermawan, kemudian mempunyai toleransi yang tinggi dan selalu gigih serta semangat dalam berdakwah. Hanya itu yang dapat Parja sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.